Yang kedua sampai halaman berapa ini? Bacaannya dari bawah, dari atas, dari baris. Dua dari bawah. Wahtajja Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtajja Syafi'i fi hadzal ma'na. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah berhujjah, berargumentasi pada makna ini bihadithi Aisyah, dasarnya dengan hadis dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, bahwasanya beliau pernah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertemu kepada aku Rasulullah SAW. Maka aku mengatakan, ana khaba'tu laka khaba'an, saya menyembunyikan sesuatu dari engkau. Faqala, amma inni kuntu uridu siyama walakin qarribihi. Apakah sesungguhnya aku ingin berpuasa? Aku ingin berpuasa gitu. Walakin qarribihi, tapi dekatlah. Wa hadithu Aisyah wa Hafsah ghairu musnadin. Hadis dari As-Sayyidah Aisyah dengan As-Sayyidah Hafsah itu tidak bersanad. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang dia berpuasa sunnah kemudian dia batalin tanpa ada udzur, maka itu orang tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha puasa sunnah tadi. Itu demikian ya. Jadi itulah alasan daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya berpuasa sunnah itu jika dibatalin tanpa udzur, maka orang tersebut tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Wa ikhtilafihim aidan fi hadhihi al-mas'alati sababun akhar. Dan adanya perselisihan para ulama pula pada ini masalah ada sebab yang lain. Wa huwa taraddudus shaumi, yaitu bimbangnya puasa lit tatawwu'i, bagi yang sunnah, baina qiyasihi ala salatit tatawwu'i, antara dikias dengan salat sunnah, au ala hajjit tatawwu'i, atau dikias kepada haji sunnah. Ulama mengkiasnya, menganalogikannya itu kepada salat yang sunnah atau kepada haji yang apa? Haji yang sunnah. Wadhalika, hal tersebut, annahum ajma'u, para ulama ijma'. Kalau dibilang ijma', ingat ya, kalau dibilang ijma' maka berarti semua ulama. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, itu. Jadi kalau dibilang ijma' ulama maka berarti semua ulama dalam perkara kita itu. Kalau dibilang muttafaq alaih cuma dua. Kalau dibilang jumhur tiga, ingat itu. Jadi ada kalimat-kalimat bahasa seperti itu, ungkapan istilah seperti itu. Kalau bilang jumhur ulama, kan artinya mayoritas ulama, maka berarti hanya tiga ulama saja tuh. Kalau dibilang hadis ini ittifaq berarti hanya dua orang ulama. Kalau dibilang ini adalah ijma, maka semua ulama tuh. Nah ini ijma ulama. Ijma ulama ala anna man dakhala fil haji wal umrati mutatawwi'an, orang yang sudah masuk niat haji umrah yang sunnah, yakhruju minhuma, kemudian dia keluar. Ada orang udah niat haji umrah tapi yang sunnah, karena dia udah menggugurkan yang wajib. Haji yang pertama udahan dia, kemudian sunnah yang rukun yang pertama udahan dia. Jadi ada orang yang haji yang wajib untuknya udahan dikerjain, kemudian juga ada orang yang umrah yang rukun juga udahan. Misalnya aneh udah haji di umrah, pergi lagi kan haji udah hukumnya apa tuh? Sunnah tuh. Nah ini ijma ulama. Kalau seandainya ada orang yang haji umrah, tapi haji umrahnya hukum dari apa? Hukumnya sunnah, kemudian dia keluar dari keduanya,
anna alaihil qada'a, maka ijma ulama mengatakan orang tersebut wajib mengqadha haji umrahnya. Tuh, ijma semua. Jadi semua ulama demikian berpendapat. Ada orang yang udah haji umrah yang wajib, hajinya wajib udah, umrah yang wajib juga udah. Kemudian tahun berikutnya dikerjain lagi. Untuk yang kedua kalinya haji dan umrah, maka berarti hajinya hukumnya sunnah, umrahnya hukumnya sunnah. Belum habis ibadah haji umrah dia apa? Keluar. Maka ini orang wajib untuk apa? Mengqadha haji dan umrahnya. Ini ijma ulama demikian. Wa ajma'u, yang kedua lagi, ijma ulama Allah anna man kharaja min salat tatawwi, orang yang keluar dari salat sunnah, falaisa alaihi qada'un fi ma 'alimta, maka dia tidak ada kewajiban mengqadhanya sesuatu yang sesuai yang kau ketahuinya. Nah, ada orang kerjain salat sunnah qabliyah misalnya, kemudian ini dibatalin tuh, baru 1 rakaat qabliyah subuh misalnya tadi, dia langsung apa? Dibatalin. Maka ini orang tidak ada kewajiban untuk apa tadi? Mengqadha kerjaan qabliyah subuh tadi. Ini ijma ulama demikian tuh. Jadi ijma ulama yang pertama tadi, kalau seandainya ada orang yang dia udah niat haji umrah, nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma bihajj, kemudian nawaitul umrata wa ahramtu biha, kemudian udah niat tuh, udah niat, tapi pas tengah jalan dia batalin dengan dia. Kan dari ijma ulama orang tersebut wajib untuk mengqadha haji dan umrahnya. Yang kedua tadi, ijma ulama kalau seandainya ada orang yang ngerjain kerjaan yang sunnah, sholat sunnah, kemudian dia batalin, maka ini orang tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha sholat sunnah tadi. Nah ini ulama ada taraddud, ada kebimbangan antara menganalogikan, mengkias puasa tadi yang sunnah dengan apa tadi? Dengan haji atau dengan apa? Dengan sholat yang sunnah, dengan sholat yang sunnah atau dengan haji yang apa? Yang sunnah. Tadi hukumnya begini ya. Kalau haji yang sunnah, umrah yang sunnah, itu orang udah ngerjain, dibatalin, maka ijma ulama orang tersebut wajib untuk mengqadhanya. Sementara untuk sholat sunnah, apabila ada orang yang udah ngerjain, kemudian dibatalin, maka dihukumkan apa? Tidak wajib mengqadhanya. Nah ini para ulama taraddud, ada kebimbangan untuk mengkiasnya itu pada puasa yang apa tadi? Puasa yang sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud. Nah ini dikiasnya kemana? Dikias kepada sholat yang sunnah atau haji yang apa? Yang sunnah. Seperti jelas itu ya. Wa za'ama man qasa shauma 'ala sholati, dan memiliki kedugaan ulama yang mengkias puasa sunnah 'ala sholati atas salat yang sunnah, annahu ashbaha bis sholati minhu bil haji, bahwasanya puasa itu lebih mirip dengan salat yang sunnah. Puasa yang sunnah lebih mirip dengan pekerjaan apa? Yang sunnah bil haji, ketimbang haji itu. Makanya ada ulama yang tadi begitu hukumnya. Manakala ada orang yang puasa sunnah, kemudian dia batalin itu puasa sunnah tanpa ada udzur, maka ini orang tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha puasa sunnah tadi. Ini mazhab kita ya pada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimahu. Kenapa demikian? Li'annal hajja lahu hukmun khassun fi hadzal ma'na. Maka sungguhnya haji itu ada baginya hukum yang khusus pada makna ini. Ngerti ya? Udah jelas ya? Jadi ada ulama yang mengkias demikian, mengkias puasa yang sunnah dengan sholat yang apa? Yang sunnah. Allahu a'lam bishawab.